Pertama, pendewasaan dan cerdas.
cerdas di dalam rohani. Jadi orang-orang yang berilmu itu cerdas di dalam jiwa dan pengembangan rohaninya. Itu yang disebut dalam Baqarah, dalam surah Al-Imran, fa'allafa baina qulubihim. Hatinya itu bersatu dan tidak ingin pecah. Wala tafarraqu wala tatafarraqu. Dua saja ayat. Tafarruq itu adalah dari dalam. Kalau yang tak mau bersatu, itu rohaninya tidak dewasa, jiwanya tidak cerdas. Tandanya rohaninya sakit. Ada buku yang selalu mengkritisi tentang penyakit rohani yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, namanya Ihya Ulumuddin. Ada bab satu sana, bab mengapa penyakit jiwa. Penyakit jiwa bukan gila, tapi penyakit rohani manusia, penyakit hati. Jadi orang-orang yang berilmu itu hatinya sebenarnya bersih, jernih, seperti air yang mengalir. Maka ketika guru berdiri di depan kelas, pendidik ingin mengajarkan sebuah ilmu yang sebenarnya tahap awal adalah pendewasaan hati dan pendewasaan rohaniah. Oleh buku Ta'limul Muta'allim disebut Al-Adab Qabla Ilmi, akhlak dan adab sebelum dimasukkan ilmu. Itu makanya dulu kita sering diajar Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ketika berhadapan dengan umat dan berhadapan dengan Fir'aun, dia bukan melawan kekerasan dengan kekerasan, tapi dia melawan kekerasan dengan hati yang bersih, dengan sepotong doa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kenapa hati? Karena hati akan bergerak. Ada istri saya bahkan dirawat 5 hari di Nusilah Perawatan. Lalu saya tanya, kata apa lagi istrimu ya? Kecil istri aku tensinya tinggi. Tensinya tinggi. Aku tak tahu Pak. Kalau alhamdulillah jalan ke dokter itu rahmat Allah. Dia kan dihukum ini dia hatinya harus hati tensinya lah. Jadi kalau ada tensi tinggi, ada diubah ketemu. Makanya biarkan buku tasawuf modern. Tasawuf modern betul. Dari hati dirasakan bahagia. Dari hati dirasakan kesempitan. Maka biarkan mengalami buku tasawuf modern. Bab pertama itu bahagia. Sudah dikembangkan oleh ayat Al-Karim. Berbahagialah selalu. Dimaksud
masih berbahagia? Hati. Lai bahagia ibu. Lai, gimana Lai? Awak kadang-kadang katakanlah awak kan nandur bakar jual. Lah nampak awak di luar diri awak. Kalau ya bapaknya ada di minumnya, ada yang dimakannya. Ibu mana cakana, nak dimakan atau nandur dimakan? Dimakan beko. Jawab lah teh. Dimakan beko. Nak dimakan pun di buku awak atau di belakang awak? Awak. Dan tak nampak lah dia sudah. Lah dalam Awak pikiran. nak cakana, nak nampak. Lantakana harusnya orang yang punya hati yang maka kami buya-buya ini adalah mendidik bapak-bapak ibu-ibu, mendewasakan hati kita sama-sama dewasa. Kalau sudah dewasa hati, tidak ada yang berbicara tentang hal-hal yang kecil-kecil yang kita bicarakan yang besar-besar. Tidak selesai jawab, makanya orang harus hidup bersatu berjamaah. Maka Nabi melihat sebelum sholat berjamaah ke belakang. Betul saja mau cari. Karena di belakang kita bapak-bapak yang kuat, walaupun ada bapak-bapak yang sudah lemah. Maka bacaan imam itu harus hati-hati, tidak selalu panjang-panjang. Tidak harus selalu pendek-pendek. Ada antara panjang dan pendek. Maka ada yang disebut mufassal. Quran ini ada yang mufassal, panjang. Ada yang mutaghayyir, pendek. Qul huwallahu ahad. Ada yang separuh-separuh. Lam yakunil ladzina kafaru Iqra. Berjamaahnya kayak di padang panjang tuh Pak Kakak. Imam bulan puasa jamaahnya kayak ya spesialnya besar itu jamaah agak-agak sebenarnya imamnya muda 25 yang cukup mulainya imam tanggal situ supaya besok pagi apa kuliah sebuah kuliah satu saya imam tadi malam aku tak kenal lagi cukup imam yang datang guru saya jadi saja semalam. Ada beberapa masjid, satu sisi prinsipnya banyak, tapi dari metodologi tidak tepat, dari strategi tidak tepat. Kenapa strategi? Karena strategi tujuannya bagus. Maka ada 3, isi, strategi, dan tujuan. Mungkin isinya bagus, apa? Ayat 1 malam 1 juz. Itu sudah didakan. Itu sudah didakan. Tujuannya kalau 1 malam 1 juz berarti 30 malam 30 juz. Tapi strateginya apa? Strateginya adalah dengan jamaah. Maka imam melihat kepada jamaah. Menurut sunnah Pak. Dan isi Jumat ini kan sujud tilawah. Iya betul Pak. Alif lam mim tanzil. Hal ata ala lisan. Tapi di masjid kita ini sudah disepakati tidak harus tiap Jumat melakukan alif lam mim tanzil dan hal ata ala lisan karena kita sudah gahat. Itu yang strategi. Maka guru harus menyamakan isi dan juga mengkaji strategi agar sama dengan tujuan. Maka pendewasaan hati salah satu kunci menemukan isi, menemukan strategi dan menemukan tujuan. Hari ini kajian kita terjadinya masalah mungkin di luar yang 3 ini, maka terjadilah masalah kalau kita ingin menyatukan diri kita
dengan Allah dalam makna hablum min Allah, dan menyatukan diri kita sama kita dalam makna hablum minan nas, maka mari kita menyatukan hati. Fa'alla fa baina qulubikum. Harilah berbuanan kajian mau pendek sesuai diri yang mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.